Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alkisi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara Susansi, Suara Santri LKC. Bersama saya Kelas Rahman akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah viral beberapa waktu yang lalu, yaitu ratusan siswi di SMP di Ponorogo, di Ponorogo mengajukan dispensasi untuk menikah, dan kebanyakan dari mereka itu hamil di luar nikah. Nah, maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan meminta pendapat para santri LKC tentang bagaimana sih pendapat mereka dari berita yang viral tersebut. Oke, tanpa basa-basi, tak lagi, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa LKC TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu santri kader ulama di PPIC LKC. Dengan siapa? Dengan Kinan. Kak Kinan, bagaimana pendapat Anda tentang sehal yang lagi viral pada hari-hari ini, yaitu ratusan siswi di SMP di Ponorogo mengajukan dispensasi untuk menikah, dan kebanyakan mereka itu hamil di luar nikah. Bagaimana pendapat Anda? Menurut saya sendiri kaget ya mendengar berita yang viral ini. Bagaimana nggak kaget kan, ini saat mereka masih SMP, kemudian hamil di luar nikah. Itu apalagi kan kalau SMP saja udah pergaulannya bebas gini, apalagi saat SMA nanti, apalagi saat kuliah, ketika ngekos sendiri kan ya, ngekos sendiri tanpa perhatian orang tua dan sebagainya, begitu. Terima kasih Kak. Lantas kan Kakak juga kader ulama, dari kelas kader ulama, maka bagaimana pendapat tersebut di pandangan Islam? Mohon penjelasannya Kak. Menurut pandangan Islam jelas haram ya, karena kan hamil di luar nikah itu termasuk dalam kategori zina. Karena mengapa zina diharamkan? Itu karena zina tersebut banyak mudaratnya, banyak merugikan banyak pihak, seperti orang tua si laki-laki ataupun orang tua si perempuan, bahkan keluarga besar hingga bayi yang ada di dalam perut wanita tersebut, yang mudaratnya itu sangat banyak. Seperti itulah. Nah, kalau hal tersebut itu banyak mudaratnya, lantas bagaimana solusinya Kak? Solusinya sih ya paling gampang ya mondok. Mending mondok itu kan ya, kita kan terhindar dari pergaulan bebas, lalu mendapat pendidikan agama gini tentang larangan berzina atau larangan yang lain ya. Jadi di pondok kita lebih terjaga, seperti itu. Terima kasih Kak, terima kasih kepada Kak Kinan yang telah menyempatkan waktunya untuk wawancara pada kali ini. Lantas kita akan lanjut ke santri yang lainnya. Pemirsa Alkisi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kini saya sedang bersama salah satu santri dari kelas 7 Internasional Azhari. Dengan siapa di mana? Nama saya Daniswara Nizar Wardana dari kelas 7 Azhari. Dari kelas 7 Azhari 1. Nah, Danis, makanya Danis kan ya? Nah, Danis, apa pendapat kamu tentang kejadian atau viral yang lagi panas pada saat ini, yaitu ratusan siswi dari SMP Ponorogo mengajukan permintaan dispensasi untuk menikah muda, dan kebanyakan dari mereka itu ternyata hamil di luar nikah. Nah, bagaimana pendapat kamu? Ya, jadi kita sebagai generasi yang baru, ya jadi sepatutnya kita kalau untuk masalah menikah ya kita harus menunggu dewasa, karena belum tentu SMP itu bisa menafkahi keluarganya, misal menafkahi anaknya atau menafkahi istrinya, seperti itu. Lantas bagaimana solusinya terkait dengan viral yang pada hari ini, yang lagi viral pada saat ini? Maaf. Solusinya ya anaknya dilahirkan terlebih dahulu, ketika sudah mengandung anaknya dilahirkan terlebih dahulu, lalu anaknya dititipkan ke keluarga dari yang menikah muda tersebut, karena belum tentu kan bisa menafkahi anaknya juga. Itu yang paling penting.
dari pendapat saya. Terima kasih Danis yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancara ya. Dan ya setelah ini kita akan cari salah satu orang untuk diwawancara lagi. Let's go. Kali ini kita akan menuju ke kelas yang berada di lantai 2 tadi. Kita cari sana. Mari lagi. Saya mau ngambil satu anak untuk saya wawancarai. Pemirsa LGC-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kini saya sedang bersama salah satu santri dari kelas 8C. Dengan siapa? Muhammad Fahri Nur Aziz. Fahri Nur Aziz, dipanggil Fahri ya. Fahri, menurut kamu bagaimana sih pendapat kamu tentang viral pada akhir-akhir ini, yaitu 100 lebih siswi di SMP Ponorogo memintakan atau mengajukan dispensasi untuk menikah muda. Padahal ya mereka itu masih di bawah umur 19 tahun. Dan kebanyakan dari mereka itu hamil di luar nikah. Nah, bagaimana pendapat kamu? Ya, saya sih agak sedikit kaget ya melihat dan mendengar berita tersebut akhir-akhir ini. Dan tetapi juga berkaitan dengan di zaman milenial zaman sekarang, yakni banyaknya pergaulan yang bebas dan banyak orang tua yang tidak memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul. Jadi banyak dari kalangan anak-anak muda untuk bergaul itu jauh dari orang tua. Kadang anak muda zaman sekarang mungkin malam-malam keluar gak izin orang tua. Jadi orang tua kayak gak menghiraukan kalau dipikir-pikir dari zaman sekarang. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang itu mungkin orang tua itu masih memikirkan seperti gadget atau kepentingannya sendiri mungkin ya. Terus jadi biarinlah mau anak saya kemana, yang penting seneng, yang penting nggak rewel gitu. Jadi orang tua tidak tahu anak-anak itu keluar itu dengan siapa dan kemana. Dan jadi akhirnya terlibatlah dengan pergaulan bebas, seks bebas, yaitu. Dan dampaknya ialah banyak sekali korban, yakni siswi-siswi yang hamil di luar nikah dan di bawah umur. Dan banyak yang meminta dispensasi untuk libur sekolah untuk menikah. Dan itu semua tidak, dan hal semua itu tidaklah hal yang wajar bagi kita. Karena di usia-usia SMP dan SMA itu masih usia-usia untuk kita belajar, masih usia untuk mencari ilmu, masih muda untuk mencari ilmu. Tidak pantas kita untuk sudah mulai berkeluarga dan ngurusi keluarga, ngurusi hal-hal orang dewasa. Jadi kita masih belum cukup umur lah. Dan ya kita dan saya sebagai seorang santri ya juga bersyukur dipondokkan oleh orang tua di pondok pesantren, yakni jauh dari pergaulan di era luar ya. Dan saya tahu di luar itu sudah rusaknya itu Masya Allah ya. Ya, lantas bagaimana solusi Anda terkait hal tersebut? Apakah dipondokkan atau bagaimana? Ya, kalau solusi saya ya, untuk orang tua itu seyogianya atau lebih baiknya itu lebih memperhatikan
anaknya itu bergaul dengan siapa. Karena tidak semua anak itu bergaul dengan orang yang baik. Mungkin di luar orang tua tidak tahu bergaulnya anak-anaknya itu bergaul macam apa, dengan model gaya apa. Orang tua tidak tahu. Dan orang tua pun harus memperhatikan dan harus selalu memantau anak-anaknya dalam bergaul. Mungkin itu ya solusi dari Fahri. Ya, pemirsa TV yang dirahmati Allah SWT. Mungkin setelah ini kita akan closing terlebih dahulu. Soalnya dari sekian banyak yang telah kami wawancarai, kebanyakan dari mereka itu merasa sedih, terkejut ataupun marah. Nah, dan juga kebanyakan pula bahwa mereka itu memberikan solusi untuk dipondokkan ataupun mereka itu dijaga oleh orang tua mereka. Sebab apa? Sebab orang tua itu tugasnya adalah menjaga anak, dan anak itu tugasnya itu untuk menaati orang tua. Dan jikalau relasi tersebut memang benar ada, maka tidak akan terjadi hal tersebut. Mungkin kita akan kembali ke tempat. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, untuk kesempatan hari ini saya sedang bersama kakak mahasantri Akademi Dakwah Indonesia. Nah, dengan kakak siapa? Kak Bilal. Kak Bilal ya. Kak Bilal, bagaimana pendapat kakak tentang viral pada akhir-akhir ini, yaitu ratusan siswi di SMP Ponorogo mengajukan dispensasi untuk menikah, dan kebanyakan dari mereka itu hamil di luar nikah, kakak. Nah, bagaimana pendapat kakak? Hamil di luar nikah ya. Jadi hamil di luar nikah itu kan termasuk dari perbuatan zina. Dan diibaratkan bahwa perbuatan zina itu ibarat ketika kita menyalakan sebuah obat nyamuk. Obat nyamuk yang berbentuk spiral itu ketika kita membakarnya di awal itu seperti kita telah berhubungan dengan lawan jenis, meskipun itu hubungannya kayak biasa saja. Tapi ketika kita merasa nyaman di sana, tidak membatasi diri, tidak mau menjaga batasan-batasan antara laki dan perempuan yang jelas-jelas itu bukan mahram kita, maka kita akan semakin nyaman. Mungkin awalnya kita hanya chattingan. Lah, berasal dari chattingan tadi, nanti lama kelamaan membakar terus seperti sebuah tadi obat nyamuk tadi. Kemudian kita tuh setelah chattingan nanti umumnya itu ngajak ketemu, kemudian awalnya pegang-pegang tangan, akhirnya terjerumus pada perbuatan zina tadi. Dan ketika zina itu terjadi, maka itulah titik di mana obat nyamuk tadi sudah habis terbakar. Tidak ada tempat untuk kembalinya. Tidak bisa dengan begitu saja kita tuh bisa kembali seperti sedia kala, karena memang sangat bahaya sekali perbuatan zina tadi, dan itu jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan berhubungan juga kakak termasuk salah satu dari mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia. Nah, bagaimana cara menyikapi tersebut sekaligus solusinya, Kak? Untuk menyikapi perbuatan tersebut, ya kan kita sebagai mahasiswa ADI Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur itu kan kadang juga perlu dengan urusan mahasiswa itu tadi dengan akhwat. Tapi kita karena sudah mengetahui tentang dalil-dalil yang sudah dijelaskan oleh para ustadz, maka kami berusaha meskipun itu dalam keadaan terpaksa untuk menghubungi akhwat dalam kondisi tertentu, kita tuh bisa menjaga hubungan tadi, menjaga batasan, menjaga jarak, dan tidak sampai berkholwat. Ya, tidak sampai berkholwat. Dan solusinya adalah kita itu harus nantiasa menambah ketakwaan kita. Takwa kan berarti ketika kita tidak dilihat oleh Allah, maka itulah ketakwaan yang sejati. Maka pentingnya menumbuhkan ketakwaan dari diri kita sendiri, ya. Setelah itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan zina yang sangat keji tersebut. Nah, terima kasih Kak Bilal yang telah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah genap sudah 15 menit kami menemani kalian. Nah, maka dari itu Pak pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya pesan moral, adab ataupun etika yang dididik sejak dini itu perlu sekali.
Jadi perlunya didikan etika ataupun adab itu sangat-sangat perlu. Maka oleh karena itu sebagai orang tua ya, khusus sebagai orang tua, maka hendaklah mendidik anaknya dengan sebaik-baik. Ataupun kita sebagai anak harus menaati orang tua agar kita tidak terjerumus akan hal tersebut. Dan kembali ke settingan awal, yaitu faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Mungkin sekian, kita kembali ke studio. Pemirsa Al-Gizi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya apa setelah kita melakukan sosial eksperimen tadi? Yaitu kebanyakan dari mereka itu merasa kaget, ataupun banyak pula dari mereka itu kecewa akan kejadian terjadi dalam hari-hari ini. Maka karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah dikatakan oleh Kak Bilal tadi, salah satu dari mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya perzinahan itu bagaikan kita menyulut obat nyamuk, yang dimana kita telah menyulut obat nyamuk itu maka sangat susah untuk menghentikannya, kecuali kalau kita mematahkannya. Maka oleh karena itu janganlah sekali-sekali kita masuk dalam zona tersebut. Memang karena kita adalah makhluk sosial, memang tidak ada salahnya kita bergaul, namun bergaul itu ada batasnya. Yang dimana dalam Islam telah ditentukan, laki-laki dengan perempuan itu ada batasnya. Nah, pemirsa aktiviti dan seperti Allah Subhanahu wa taala, tak terasa telah berada di penghujung acara. Maka karena itu saya Kelas Rahman sebagai host pada kali ini minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah dari kata maupun perbuatan. Saya Kelas Rahman pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Susasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.